Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kita belajar satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Serupa karakter Yesus. Ya, ini yang kita tuju, saudara, sebagai orang percaya. Ya, saudara, pada saat kita mungkin berjumpa dengan seseorang, ya, terkadang orang itu menilai dan mengingat kita pada satu pribadi yang mungkin dulu dikenalnya. Ya. Orang itu mungkin akan berkata, kamu mengingatkan saya pada kakekmu misalnya. Atau saudara, kamu ini seperti ayahmu misalnya. Seperti bapakmu misalnya. Ya. Nah itu secara fisik ya, mungkin secara fisik sifat kita mirip dengan ayah dan ibu kita. Atau seperti kakek dan nenek kita. Ya entah itu daripada sisi baiknya, saya harap sisi baiknya saudara ya, atau itu juga dari sisi buruknya saudara ya. Ya tapi kita harap saudara itu sisi baiknya. Namun pernahkah saudara seseorang berkata seperti ini kepada kita? Ya. Setiap bertemu denganmu, saya seperti melihat Yesus terpancar dari dirimu. Wah. Saudara, kalau ada orang yang bicara begitu, alangkah indahnya ya, alangkah bahagianya jika hal ini saudara terjadi. Sungguh saudara, ini bukan mimpi di siang bolong, bukan saudara ya. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi serupa dengan Yesus sebenarnya itu adalah suatu keniscayaan. Niscaya itu saudara artinya pasti, ya. Tidak boleh, tidak harus terjadi. Alkitab menegaskan kebenaran bahwa di dalam Kristus kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah yang ditetapkan serupa dengan Yesus Kristus. Coba kita lihat saudara di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, kita sambung ayat ini saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sekali lagi saudara, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi, harus terjadi. Untuk kita anak-anak Tuhan, kita harus punya karakter serupa Kristus. Amin saudara. Ya. Kita harus sepakat dengan hal ini saudara. Karena kasih karunia Allah, ya, Dia memulihkan hidup kita yang telah dirusak oleh dosa. Kasih karunia yang memulihkan itu saudara ada dalam pribadi dan karya penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang yang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kematian, penghukuman, kebinasaan kekal itu sebenarnya sudah menanti kita saudara. Karena kemuliaan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar serupa Allah itu rusak. Ya. Kita terpisah, terbuang dari Allah yang telah menciptakan kita. Namun karena kasih Bapa, kebaikan Allah saudara yang seharusnya tidak pantas kita terima, kita dipulihkan dalam karya penebusan Yesus di kayu salib. Kita dilahirkan kembali sebagai satu ciptaan yang baru, sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah. Ya. Itu karya besar loh saudara. Jangan anggap main-main saudara. Dalam diri kita telah ditanamkan oleh Roh Kudus sifat-sifat yang ada dalam diri Yesus Kristus. Sifat-sifat baru
Ini saudara ditanamkan untuk menggantikan sifat-sifat lama kita. Yang kita wariskan mungkin saudara dari ajaran dalam hidup manusia lama kita. Ya, misalnya saudara, agama kita yang lama. Atau ajaran orang tua kita yang dulu belum bertobat. Ya, bisa saja seperti itu saudara. Dan proses penggantian itu yang kita sebut pembaharuan. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang pembaharuan budi. Pembaharuan. Proses itu kita juga belajar tentang perubahan. Ya, tadi dari manusia yang lama kepada manusia yang baru. Ada pertumbuhan juga di sana. Semua itu saudara tidak terjadi secara otomatis. Tetapi memerlukan kerjasama antar kita dengan Roh Kudus dalam beberapa aspek. Ya, kalau saudara perhatikan yang pertama saudara, ya, kita perlu memiliki komitmen untuk setia dan menaati firman Allah dalam seluruh hidup kita. Kita lihat saudara 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini bukti saudara bahwa kita harus menjalin satu hubungan yang serius dengan Tuhan. Mau dididik, mau diajar, mau ditunjukkan kesalahan, mau diperbaiki oleh Tuhan. Saudara, hubungan kita tidak bisa asal-asalan, tidak bisa putus nyambung saudara. Karena Tuhan itu tidak ingin dipermainkan saudara. Tidak bisa kita permainkan Tuhan. Kalau kita serius, mari kita serius dengan Tuhan. Yang kedua saudara, tanggalkan atau lepaskan kehidupan lama agar mendapat kehidupan yang baru. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang ada dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara harus benar-benar ditanggalkan, harus benar-benar dilepaskan seluruh manusia lama kita, pakaian lama kita. Ya. Ayat 25 berkata, buanglah dusta, ya, berkatalah benar. Semua dusta saudara. Tidak cuma dusta-dusta besar, ya. Tetapi dusta-dusta kecil pun saudara harus ditinggalkan. Ya. Ibu-ibu, kalau saya boleh tahu, ibu-ibu di sini boleh angkat tangan. Ya. Ibu-ibu itu artinya sudah menikah, ya, sudah punya anak. Yang belum menikah jangan angkat tangan bu ya. Belum ibu-ibu berarti ya. 10-20 tahun inilah sudah bersama dengan suami. Ya, waktu pacaran dia ada janji. Nah, sudah ditepati belum janjinya? Ya. Kalau noleh sana noleh sini. Ada yang sudah berjanji, sudah ditepati janjinya, atau tidak janji? Lebih baik tidak usah janji ya. Kalau tidak janji kan tidak usah ditepatin, betul saudara? Ya. Rupanya tidak ada yang janji ya, jadi sudah tidak perlu ditepati, ya, karena nggak berjanji, ya, ya pemuda-pemuda tidak usah janji deh,
Ya, saudara bilang sama ceweknya atau calon pacarnya, ya, terima saya apa adanya. Ya, mau, enggak apa-apa. Enggak om, enggak bisa begitu om. Ini sudah cewek yang ke-10 om. Ya. Kalau enggak dirayu, enggak dapat om. Ya. Ya, kita sebagai anak Tuhan, saudara, hati-hati kalau berjanji. Ya. Wah, kalau pacaran tuh saudara sering kali gombal banget gitu ya. Janjinya sampai kemana-mana saudara. Ya. Tapi kemudian pelaksanaannya kemudian dalam pelaksanaannya di dalam rumah tangga bisa ditepatin enggak saudara? Ya. Kalau hari Sabtu tuh saudara ke lapangan sana saudara, itu banyak pasangan-pasangan yang nongkrong saudara ya. Sesekali saudara boleh observasi, sekarang tuh beda, enggak seperti sebelum pandemi saudara. Waduh, penuhnya luar biasa tuh lapangan. Ya. Mungkin ada saudara cowok sama cewek lagi duduk, ya. Itu tempat yang paling hemat saudara, enggak usah apa-apa. Lapangan, langit terbuka saudara, udara malam sejuk, itu tempat yang paling hemat. Ya. Ngajak pacaran di sana. Yang cowok bilang, yang kamu lihat itu, ada bintang. Itu bintang belum pernah ada sebelumnya. Yang mana? Yang itu tuh. Wah, modus saudara ya. Yang itu. Kenapa dia ada? Iya, dia sedang melihat kita. Melihat apa? Melihat sinar cinta di matamu. Gitu ya. Lalu biasanya kan dingin saudara ya. Yang cewek biasanya saudara udah pakai jaket. Yang cowok pakai jaket. Wah, jadi hero dah gitu ya, dia buka. Dingin ya yang ya gitu ya. Sebelum dikenakan yang cowok ngomong gini, "Loh, punggungmu kenapa yang? Emangnya ada apa punggung saya? Kok enggak ada sayapnya? Apakah harus ada sayap? Kamu kan bidadariku." Waduh. Udah gombal dah saudara. Tuh cewek tahu kalau dia gombal, tapi sudah dirayu saudara. Rasanya mau terbang. Ya. Kita yang di dekat kalau dengar mau muntah saudara. Ya. Jangan terlalu banyak janji. Ya. Ya. Yang wanita jangan terikat janji gombal, ya. Yang berikutnya saudara, hal yang ketiga saudara, kita lihat, ya. Jadikan Yesus Kristus sebagai model perubahan dan pertumbuhan rohani kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi meskipun banyak saudara tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dapat kita pelajari saudara. Ya. Tetapi tetaplah Yesus sebagai satu pusat perubahan dan pertumbuhan daripada kerohanian kita. Jangan pernah tertipu dengan tokoh yang lain saudara. Apalagi yang di luar sana. Ya. Hanya Yesus. Dan akhirnya saudara, kalau saudara perhatikan, yang keempat, kembangkan langkah-langkah perubahan hidup sebagai sebuah pertumbuhan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Memang saudara harus secara bertahap, ya. Tidak bisa proses itu seketika terjadi. Ya, ketika kita terima Tuhan, kemudian semuanya terjadi menjadi baik. Tidak saudara. Tadi dikatakan bersama dengan Roh Kudus kita bekerja sama saudara. Pasti ya, nyata akan terjadi.
Orang lain bisa melihat, bisa merasakan perubahan kita menjadi seperti Yesus. Itu ada perkembangan, saudara, yang harus kita jalani dan dilihat oleh orang dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6, mari sama-sama kita baca. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi saudara, gereja kita, saudara, menekankan akan pentingnya peranan Roh Kudus. Ya. Kita memohon Roh Kudus, saudara, tidak hanya hadir di dalam ibadah, tetapi dia juga berhadirat selalu, saudara, di dalam diri kita, setiap anak Tuhan. Sehingga tindakan perubahan, pertumbuhan untuk menjadi seperti Yesus, ya, kalau kita lihat, saudara, prinsipnya sama dengan buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Saudara ingat buah roh? Ya. Kasih, sama-sama baca saudara ya, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Walaupun setiap kita memiliki tantangan yang tidak mudah, saudara, ya, untuk ada dalam hidup seperti ini, saudara, untuk melakukan ini di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi saudara, ada progres, ada kemajuan hidup kita seperti Yesus, serupa Yesus, itu nampak harus terjadi dalam hidup kita. Ini bukan cuma hafalan, saudara, ya, tapi benar-benar saudara menjadi satu kenyataan di dalam hidup. Sekarang bapak-bapak sudah 10-20 tahun lebih menikah, ibu-ibunya makin sabar atau makin gampang marah, Pak? Ayo, Pak. Wah, ada yang bilang gampang marah. Saya percaya bapak itu istrinya enggak ada di sini. Ya. Kalau makin cerewet, enggak apa-apa, Pak. Karena kalau cerewet katanya loh, itu tanda perhatian, tanda sayang, ya. Anak-anak kalau enggak dicerewetin, saudara, enggak jadi baik, ya itu ya. Ya, sebab itu saudara, cerewet itu tidak dilarang, ya. Paling-paling kena poin, saudara, kalau buah roh itu penguasaan diri. Jangan terlalu cerewet. Ya. Ya. Jadi penguasaan diri. Ya. Kenapa saya ungkapkan ini, saudara? Karena yang bisa menilai, yang bisa mengingatkan, yang bisa menegur orang terdekat kita itu pasangan hidup kita. Ya, ya saudara. Yang paling tahu siapa kita itu pasangan hidup kita, entah suami atau entah istri. Yang bisa ngingatin anak-anak, ya kita, saudara, orang tua. Diri kita dulu, saudara, yang dirubah. Ya. Banyak orang yang rempong, saudara. Apa ya rempong itu ya? Ya ikut campur lah, saudara. Masalah rumah tangga orang lain. Padahal saudara, rumah tangganya sendiri belum tentu benar. Ya. Itu sebabnya ada peribahasa yang berkata, saudara, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan
terlihat. Ya, ya ini dia yang mencari kesalahan pihak lain tetapi tidak nyadarin kesalahannya sendiri. Itu kan artinya begitu saudara ya. Tuhan Yesus pernah juga berkata sedemikian saudara di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Ya, mungkin bisa ditampilkan ya, tidak ada di PPT saudara ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Kalau saudara perhatikan ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ya, bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu, ayat yang kelima. Ini teguran daripada Tuhan Yesus ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa artinya saudara ini? Ya, tadi saudara jangan kita selalu lihat kesalahan orang lain, kesalahan kita tidak lihat. Kita tidak mau tahu kesalahan kita. Tidak mau sadar. Ya. Nah, Yesus bilang saudara, keluarkan dulu balok dari matamu. Sadari dulu kesalahanmu. Perbaiki dulu kesalahanmu. Baru engkau bisa perbaiki orang lain. Ya. Ini Yesus katakan seperti itu. Jadi mari saudara, antar keluarga, antar anggota keluarga, kita saling perbaiki. Tidak ada yang kita bisa tutupi saudara. Dan yang paling baik mengingatkan itu keluarga. Ya. Suami atau istri atau orang tua atau anak-anak. Ya. Supaya kita makin hari saudara makin mempunyai citra serupa Kristus. Salah satu lukisan yang sangat legendaris saudara, dibuat di tahun 1495, itu adalah Last Supper atau perjamuan terakhir, karya Leonardo da Vinci. Ya. Menurut sejarah saudara, Da Vinci membuat lukisan ini selama lebih dari 10 tahun. Dia memperhatikan betul setiap karakter yang akan ditampilkan dalam lukisannya. Dia keliling di seluruh negeri. Dia orang Italia, saudara. Dia keliling di seluruh negeri, saudara, untuk mencari model yang cocok dengan karakter Yesus dan ke-12 muridnya. Ya. Ini adalah lukisan mural. Ya, ini duplikatnya, saudara ya. Ini sudah direproduksi ulang, dilukis ulang. Ya. Tapi sebenarnya dia adalah lukisan yang digambar atau dilukis di tembok di sebuah katedral atau di sebuah gereja yang bernama Santa Maria delle Grazie ya, di Italia. Sampai sekarang masih ada, tetapi sudah mulai kabur dan sedang ada dalam perbaikan, saudara. Salah satu saudara model yang dicari oleh Da Vinci ya, dan semuanya saudara ketemu ya, kecuali saudara model untuk Yesus sama Yudas Iskariot. Ini yang sulit dicari. Semua model yang 10 sudah ketemu ya. Tinggal Yesus dan Yudas Iskariot. Satu hari ketika Da Vinci mengikuti misa saudara di katedral, matanya tertarik kepada seorang anggota paduan suara ya, yang bernama Pietri Bandinelli ya. Jadi pemuda ini saudara, dia ikut dalam paduan suara ya, dan Da Vinci melihat itu mata daripada orang muda itu memancarkan kasih dan kelembutan.
Dari wajahnya terpancar sukacita, keramahan terhadap semua orang. Dia selalu tersenyum. Akhirnya Da Vinci, saudara, meminta orang muda itu menjadi model karakter Yesus bagi lukisannya. Da Vinci tinggal mencari satu model lagi, Yudas Iskariot. Dan ternyata, saudara, lebih sulit lagi menemukan karakter Yudas ini. Seseorang yang betul-betul punya karakter Yudas. Hampir mungkin, saudara, 10 tahun dia cari, dia menemukan seseorang yang dilanda, saudara, dengan kecemasan, putus asa, dan dia bisa melihat kelicikan, saudara, di mata orang ini. Dia temukan orang ini di penjara di satu kota di Italia. Pada hari pertama ketika Da Vinci sedang membuat sketsa untuk lukisan ini, saudara, orang ini nampak agak tegang. Ya, Da Vinci dia berpikir, ini kan memang narapidana ini mungkin sedang grogi. Ya, kondisinya biasalah dialami seorang model yang baru pertama, saudara, dilukis, biasa seperti itu. Kemudian pada kesempatan berikutnya, kesempatan kedua, ternyata narapidana ini masih tegang. Lalu Da Vinci, saudara, mulai curiga. Apalagi, saudara, setelah dia perhatikan setiap lekuk. Ya, biasanya pelukis itu dia memperhatikan setiap lekuk daripada wajahnya. Meskipun sudah ditutupi oleh jenggot, sudah ditutupi oleh brewok yang tebal, saudara. Akhirnya Da Vinci yang curiga ini dia bertanya, sepertinya saya pernah mengenalmu. Ya, saudara, pertanyaan ini membuat model tadi itu semakin tegang. Akhirnya dia mengaku siapa dirinya. Ya, dengan tidak bisa menghindar lagi, dia berkata begini, apakah Bapak lupa ya, bahwa 10 tahun yang lalu Bapak juga meminta saya untuk menjadi model bagi lukisan Bapak itu. Ya. Waktu itu Bapak menjadikan saya model bagi karakter Yesus di lukisan itu. Saudara, alangkah terkejutnya Da Vinci karena ternyata dia memakai orang yang sama untuk dua tokoh yang bertolak belakang karakternya. Namun inilah kenyataan, saudara, dari kekuatan dunia dan dosa yang ada di sekeliling kita. Begitu, saudara, dia mencengkram kehidupan kita sehingga, saudara, manusia itu mudah untuk berubah. Dosa itu begitu menguasai hidup manusia sehingga dengan mudah dia merubah seketika karakter kita. Tentu saja, saudara, bukan kita, ya, karena karakter kita sedang berubah, bertumbuh ke arah Yesus. Amin, saudara, ya. Coba gambar berikutnya. Saya ingin perlihatkan, saudara, ya. Itu kalau mungkin saudara pernah lihat lukisan ini. Itu ada gambar Yesus di sana dan ada gambar Yudas. Tolong didekatkan sedikit. Ya. Orangnya sama, saudara. Ya. Tetapi mukanya sudah jauh berubah. Ya. Sekarang penilaiannya di kita, saudara. Kita sekarang sebagai anak Tuhan, karakter kita menjadi makin hari makin serupa Yesus, atau karakter kita nggak usah disebut lah, saudara, ya. Kita makin serupa Yesus. Amin, saudara. Ya. Dan itu perlu satu perjuangan, ya, untuk kita bersama-sama berjalan bersama Roh Kudus. Kita mau dibentuk. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan.